Malam Minggu Santuy. Kembali lagi bersama saya Riz Gafara. Bersama saya Zena yang masih butuh buaya. Masih saja ya, masih saja sangat membosankan. Promo loh Cuk, promo. Dia nggak promo, lebih mengumbar ya. Sorry ya, ini temanku memang agak sedikit birahinya memuncak. Enggak apa-apa. Birahinya memuncak. Dan malam ini Sen, kita nggak berdua aja. Yoi, Kita bersama siapa ini? ditemani seorang Pak Poh ya. Umum. Ya, lebih tepatnya Udah kelihatan ya dari stylenya nih, stylenya. seniman banget nih kayaknya. Iya, vokalisnya Sore. Oh iya. Bukan dong, gitarisnya tapi. Oh, gitarisnya. Ada yang mirip, ada yang mirip. Basis. Wah iya. Oh, basisnya. Basisnya, bener. Siapa sih dia? Kita sambit. Kita sambut. Siapa? Kita sambut Chandra Arif Rahmat Hakim. Udah jadi hakim sekarang. Alhamdulillah belum ya ini. Oh. Belum jadi hakim. Oke. Anda nih maaf, Anda ini siapa ya Mas? Jadi Chandra ini adalah teman kita yang lama banget. Yoi. Dan alhamdulillah kita bisa reuni lagi, kita Reuni buat lagi. project lagi Yeps. dengan Chandra Arif Rahman Hakim. Kalau kalian pernah dengerin podcast kita yang soal bullying, nah ini orangnya. Nah, ini sosok di balik bullying yang ada di Dipung. Yoi. Tolong klarifikasi. Saya merasa terhakimi. Enggak, sebenarnya pada Agak deket, mic-nya agak deket. sebenarnya pada waktu itu tuh bukan bullying ya, tapi bagaimana cara kita itu berinteraksi sama temen gitu loh. Oke. Bukan maksud bullying tuh enggak, karena ya bagaimana cara kita deket sama temen dan mengekspresikan gitu kan. Oke. Bukan maksud bullying enggak ada. Karena kita semua tuh temen kok. Teman ya. Sampai sekarang kita masih teman baik Iya, semua sih. semua sih, Alhamdulillahnya benar. gitu ya. Dan Chandra ini aku sama Sena ini udah lama banget nih nggak ketemu nih sama si Chandra nih, dan dia ini adalah salah satu teman kita yang menggeluti dunia persenian Persenian yang pasti duniawi. bukan soal air. Iya. Iya kan. Yang pasti bukan soal air, ini seni yang berbeda. Seni yang berbeda ya. Dia udah lama nih menggeluti ini sejak duduk di samping Pak Kusir. Bukan. Tapi sebelum melakukan podcast malam hari ini katanya juga si Pak Poh ini bakalan melakukan ini ya, yel-yel ya. Bener, Iya. bener sih katanya. Iya kan? Tadi briefing udah di briefing. Iya, jadi aku sama si nanti selalu ngasih kesempatan buat tamu kita ya. Bener. Itu buat apa sih yang pengen kamu tunjukin sebelum memulai podcast, dan si Iya. Chandra tadi kan udah aku kasih option sama Sena nih ya. Iya. Ada tarian barongsai, Iya. terus yel-yel. Jadi si Chandra ini sama bambu gila. jadi si Chandra tadi memilih untuk melantunkan yel-yel Yel-yel. Persatuan Puskesmas se-Indonesia. Iya. Mas kameramen itu tolong itu bagian ini di-cut ya. Tadi katanya Merusak kredibilitas. tadi katanya pengen Iya. yel-yel, katanya yel-yel Persatuan apa tadi Puskesmas Indonesia. Sama visi-visinya juga katanya. Puskesmas Puskesmas Indonesia. Jadi Chandra ini adalah teman kita yang bergerak di seni apa? Seni teater ya. Wah, di seni teater. Wah, aku suka banget tuh Bener. seni teater. Aku dulu tuh membayangkan kalau teater tuh asiknya, menurutku nih ya, asiknya tuh kita bisa menjadi siapa aja. Jadi Yoi. orang jahat, jadi orang baik, jadi orang kaya, jadi orang apapun, itu kayaknya seru kali ya, Indra ya. Iya. Apa sih? Iya, seru. Seru ya. Iya, seru. Kalau serunya menurut lu tuh apa? Maksudnya lu bergerak di bidang itu dan sudah melalang buana ya kan? Jadi keseruannya di teater itu adalah ketika iya. Ini nggak di-cut nih. Nggak apa. Jadi gini, serunya di teater itu adalah ketika kita mencoba menciptakan karakter
atau menciptakan sebuah realitas baru di mana kita menguji nih sampai seberapa jauh kita berperan atau kita Sorry tak potong. Mic-nya dideketin ya. iya. Nah, lebih Gini. enak kan. Nah. Lebih enak kan. Iya. Oke. Jadi ini kabelnya mana? Nah, gini. Jadi asiknya gitu. Jadi seberapa jauh kita untuk mau menggali diri kita sendiri kayak gitu. Jadi di teater itu sebenarnya bukan kita menjadi orang lain enggak, tapi kita menggali kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul gitu ya dari dalam diri kita. Oh, Jadi, berasal dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri gitu. Lu tuh bergerak di dunia seni itu sejak kapan sih, Po? Sebenarnya udah tertarik nih karena enggak semua orang kan punya, maksudnya ya tertarik dengan hal seni tapi tidak menjadikan dia sebagai edukasi. Maksudnya lu belajar Enggak mendalami, lu sampai belajar kuliah di bidang itu juga. Nah, Soalnya dulu waktu SMP kan kita bareng tuh. Jadi dulu tuh kayaknya dia nggak ada bayangan Chandra tuh mau ke sana. Cuman ketika SMA dia tuh mulai tuh ya kan, sampai dia menang, Cuk. Iya benar. Pernah mendapat penghargaan kan di Surabaya kalau nggak salah. Ya, yaitu di Surabaya tahun 2000 berapa itu? 2012 2013 kalau nggak salah itu ya. Itu di Surabaya. Itu apa Ndra itu, Ndra? Itu FLS 2N. Itu FLS 2N itu Festival Seni Siswa Nasional. Itu diadakan setahun sekali ya. Jadi di mana itu sebenarnya nggak cuman teater aja. Jadi kayak ada vokal, ada musik. Oh, multidisiplin. Iya, jadi seni-senian seni gitu. semua ada Iya. di situ. Jadi itu nanti dilombakan dan yang lolos itu nanti dari kabupaten ya, itu akan ikut seleksi lagi di provinsi, yang nanti itu akan dibawa ke nasional gitu. Waduh. Jadi mewakilin provinsi. Kamu kemarin kan menang tuh. Nah itu diarahin kayak gitu nggak? Pernah pas waktu kamu dapat penghargaan tuh? Enggak. Kenapa ya? Jadi gini, dulu itu kan tahun sekitar 2013-an ke bawah ya. Jadi memang teater itu di Ponorogo memang hanya segelintir orang aja ya yang menggeluti. Tapi gini, banyak yang suka, banyak yang menggeluti, tapi memang nggak begitu hype gitu loh. Kayak kita band-bandan dulu kan hype banget tuh. Ada info apa gitu, kita selalu dapatnya cepet gitu. Beda kalau di teater itu sendiri. Pada waktu itu susah banget nyari informasi kayak begitu. Nanti jalurnya kayak gimana gitu nggak ketemu. Jadi masih goib gitu loh. Masih inilah ya, masih istilahnya kayak ladang basah lu yang masih membabat alas lah ya. Iya nggak sih? Sebenarnya ada sih senior saya gitu ya. Udah ada. Udah ada. Dari dulu sebenarnya sudah ada, tapi mungkin kampanyenya tuh, kampanyenya kurang. Kampanyenya kurang. Jadi teman-teman yang tertarik di dunia itu akhirnya kurang mendapat informasinya. Informasi, benar. Dan si Chandra ini berhasil masuk di salah satu perguruan tinggi yaitu ISI Solo ya. Ya, di Solo. Itu dia mendalami. Lu jurusan apa tuh? Itu aku ambilnya di teater juga. Teater juga. Di teater juga. Jadi di ISI lu ngambil jurusan teater. Ya, ambil jurusan teater. Oke. Dia ini sering nih karyanya banyak nih. Kalau teman-teman ISI kan memang ini ya asiknya tuh solid banget tuh. Aku lihatnya teman-teman ISI yang sekolah di ISI itu karena mereka saling membantu gitu nggak sih? Karena proyekannya kan banyak tuh. Entah itu nanti junior, senior tuh nyampur jadi satu aja gitu kan. Bener. Dan ini Chandra ini juga pernah di YouTube ada nggak sih? Ada ya? Short movie kayak gitu. Kalau di YouTube, nah ini kebetulan setiap kali bikin karya gitu atau perform gitu ya, atau sekedar ikut ujian di kampus gitu, jarang nih. Ibaratnya saya bikin dokumentasi nih ya, jarang banget karena memang nggak kepikirannya tuh udah belakangan gitu loh. Jadi karya udah pentas, waduh lupa ini yang dokumentasi siapa ini? Jadi makanya mungkin hanya ada foto-foto aja. Kalau kebanyakan ya. Ya kebanyakan cuman foto gitu. Kalau yang video sih sangat jarang banget sih. Masih belum mungkin ya. Iya masih karena, belum.
mungkin adatnya lebih fokus ke acaranya tapi nggak fokus ke dokumentasi. Oh ya, Iya iya kan? itu. Tapi dari sekian banyak nih lu kan udah melalang buana nih ya, maksudnya di dunia perteateran. Lu punya maksudnya ibaratnya visi misi dari lu yang lu curahkan. Biasanya kan lu dari kakak kelas nih jadi panutan adik-adik kelas ya kan. Biasanya gitu kan. Menyesatkan. Membuli adik-adiknya. Wah. Tapi aku pernah sih dulu waktu kuliah, aku sering memang main ke Solo tuh ke tempat dia pasti. Iya. Dan aku dikenalin sama beberapa teman kosnya yang sama anak isi. Dan itu mereka tuh apa ya? Bisa dikatakan enak banget gitu loh buat baru pertama ketemu langsung bisa ngakrapin kayak gitu, ngobrolnya asik semua. Itu asik-asik tuh anak isi itu memang. Secara pergaulan ya. Pergaulan private. Benar. Ini pergaulan apa nih? Kalau kita ngomongin kampus ya kan. Kalau kita ngomongin kampus itu pergaulannya luas banget. Iya, biasa kan memang solid banget. Solid kan. Anaknya tuh asik gitu loh, orang-orang isi itu. Aku pernah isi Jogja, isi Solo. Oh iya, lu dulu di Jogja kan ya? Di Jogja gue sama. Berapa tahun, Jar? Hah? Berapa tahun di Jogja? Apanya kuliahnya? Kuliahnya 4 tahun, Cuk, aku, Cuk. Kalau Sindu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun kurang. Ya. 3 tahun kurang. Aku 4 tahun lebih 1 bulan. Oh gitu. Iya. Kok cuma 1 bulan? Iya, lebihnya cuma 1 bulan aku, memang serius. Gitu. Karena itu biasanya kalau di ijazah tuh biasanya gitu. Dia lulusan berapa tahun sekian bulan. Oh gitu. Iya, kayak biasanya. Gitu. Kenapa? Ada apa pertanyaan itu? Tapi sebenarnya nih informasi buat teman-teman nih, sebenarnya juga waktu kita kuliah itu cepat atau lamanya itu sebenarnya nggak mempengaruhi kesuksesannya. Bener kan? Karena kadang tuh katanya memang ada tuh kita tuh lulus di waktu yang tepat. Waktu yang tepat tuh bukan berarti kamu lulus tepat waktu ya, cuman kan rezeki orang itu juga beda-beda sebenarnya. Jadi tergantung kita juga tuh. Dan relasi serta orang dalam. Susah bro di zaman sekarang itu cuy. Maksudnya lu cari kerjaan yang enggak apa ya, yang benar-benar dari lu dan lu ngelamar kerja di tempat itu. Kalau nggak pakai orang dalam susah. Harus ada pelicin. Iya, tapi enggak juga sih. Iya, diludahin aja, diludahin. Oke, Chandra, kamu tuh kan menggeluti di dunia seni tuh. Ada nggak sih ketika kamu tuh misal nih masih kuliah nih ya, kuliah atau selesai kuliah ini kan, terus kamu pulang ke rumah, terus ada orang atau lingkungan lah, tetangga lah ya, mungkin mengadakan suatu acara yang itu berkaitan dengan seni, terus tiba-tiba kamu, wah ini nih Chandra nih lulusan ini nih pasti bisa gitu. Ada gak sih? Padahal kan kadang kita seni itu kan multidisiplinnya banyak kan, ilmunya banyak kan, gak cuma teater atau musik kan. Tapi kan orang gak tahu tuh konsentrasi kita di seni itu apa sih. Cuman itu ada acara yang kaitannya sama seni dan kamu tuh, wah isi itu orang seni pasti bisa nih ini. Ada gak sih kayak gitu? Itu pernah ya, dan itu udah jadi hal yang lumrah ya di masyarakat bahwasanya kalau lulusan seni jadi nggak mau tahu lo itu dari jurusan apa gitu ya, konsentrasinya di apa. Jadi yang penting kamu tuh lulusan isi, lu bisa semua menguasai gitu. Semuanya. Orang tuh beranggapannya kayak gitu. Itu pernah juga itu waktu itu kejadian ya waktu KKN gitu. Jadi, oh iya tuh bener. Waktu KKN nah. Sebentar, KKN lu kan orang-orang seni nih. Tiba-tiba penari nggak? Tiba-tiba penari nggak? Wah, KKN Desa Penari itu ya? Enggak ada. Tapi kalau KKN Desa Pedangdut. Tapi kalau lu pada mau cari penari banyak. Aku dulu sering tuh ditawarin sama dia. Anjir. Ini Zal ada nih Zal, adik kelasku nih. Wah ini hot banget gitu. Tawarannya selalu gitu anjing. Spesifikasi. Karena aku kalau misal aku main ke sana tawarannya kayak gitu anjing. Enggak. Ini udah di bore up loh. Enggak, itu tuh bohong. Jadi dia tuh cuman kebalikannya sih. Tapi sempat ada tuh cerita di KKN itu apa tuh? Kamu suruh ngapain tuh? Jadi di KKN itu kan
di Temanggung ya itu. Wah, itu hujannya deras banget, Cuk. Wah, Temanggung. Itu surga bagi para perokok ya. Perokok karena Bener, aku tembakau. pernah main ke Iya, sana tuh, tembakau. Wah. Jadi sejauh mata memandang lu tuh bakal lihat tembakau gitu. Jadi orang tuh kadang tuh minggir aja pinggir jalan kan terus Ya enggak gitu ya. juga. Terus ngerokok gitu. Ya, enggak. Gelinting tinggal ngambil ya kan di pinggir jalan ya kan anjir. Jadi pada waktu itu di KKN itu kan itu jadi waktu 17-an kalau nggak salah. Itu jadi ada yang buat tugu itu buat 17-an, terus ada yang buat pameran juga, ada yang buat pertunjukan juga. Jadi ada yang dikolaborasikan dengan masyarakatnya. iya yang dikolaborasikan dengan masyarakatnya. Tapi pada waktu itu memang beberapa masyarakat belum kenal dekat ya sama kita yang lagi KKN di desa itu. Iya, biasanya kayak gitu. Jadi Mbak atau Mas bisa main gamelan nggak gitu? Oke. Ya kan, nah ya dalam hati gue sih ya kalau bisa sih bisa, tapi kan konsentrasinya tidak di situ. Tidak di situ. Tapi gini, selepas dari itu semua itu memang udah jadi konsekuensi kita ya. Bahwasanya kalau udah ada embel-embelnya seni itu pasti kamu bisa semuanya nih. Kamu bisa gambar, kamu bisa aransemen musik, kamu bisa main gamelan, kamu bisa main drama, kamu bisa apa gitu loh. Iya sih, benar. Dan itu apa tuh? Hal yang lucu waktu itu apa tuh? Ya, kayak gitu juga. Kamu buat apa di sana? Maksudnya pagelaran musik atau drama atau apa? Itu yang lucu tuh kayak gini. Jadi ternyata di desaku itu orang-orangnya itu udah pada jago banget tuh main ketoprak kan. Nah, jadi pada waktu di sana itu ya jadi gua nggak ngapa-ngapain. Berarti cuman membuatkan wadah acaranya kan. Iya. Tapi gue juga ikut berkontribusi ya. Jadi kayak ngabisin snack. Iya. Ngabisin snack. Nyari Terus anak yang cantik. Dia ketahuan belangnya. Nah, jadi ABG tuang. Wah, enggak asik. Bisa dibungkus nih. Jadi emang apa ya? Ikut bantu aja. Jadi kalau ngasih video referensi mungkin ya, ngasih video referensi sama kayak ya sekedar ngobrol-ngobrol aja, tapi juga diselipin bahwasanya setiap karya itu juga ada hak cipta kayak gitu. Jadi ketika kita ngambil sesuatu nih, semama kita ambil apa gitu ya, tarian dari mana gitu, terus kita ingin menciptakan ulang. Nah itu kita juga harus tahu tuh caranya gimana, tekniknya gimana. Jadi jangan langsung dicampur kayak gitu. Oh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa, harus itu ada pakemnya lah ya. Iya, jadi ada cara-caranya sih. Ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Ngomongin soal berkolaborasi dengan masyarakat, ini pastinya kamu kalau orang seni itu kan, wah dia benar-benar menggeluti seni ya. Itu pasti dia tuh pengen punya sesuatu hal yang ingin ditampilkan tuh, atau mungkin kamu punya inovasi baru. Itu ada nggak sih? Atau proyekanmu yang wah ini harus kan kita kan sekarang kan lebih stay-nya kan di Ponorogo nih. Nah, kamu tuh pengen nggak sih memberikan suatu pertunjukan yang mungkin itu masih belum rame itu di Ponorogo. Ada nggak sih? Seorang Chandra ini punya nggak sih? Masterpiece-nya. Kalau punya sih punya ya, tapi itu enggak. Jadi gini, itu enggak murni sesuatu yang baru gitu enggak. Tapi itu ya kalau kata orang Jawa sih otak-atik matuk gitu. Inovasi bro. Inovasi. Tapi kan keren Dra. Maksudnya kan mungkin itu memang kamu sebelumnya memang wah di Ponorogo belum ada nih yang kayak gini nih. Terus akhirnya kamu mencoba untuk memunculkan yang hal sebenarnya itu mungkin ada di tempat lain, cuman di Ponorogo tuh nggak ada gitu. Belum ada gitu loh. Ada itu. Apa itu? Apa Cuk? Jadi aku itu kebetulan dari tahun 2016 kalau nggak salah ya, pertengahan 2016 itu aku udah mulai ngerintis mainan, coba-coba main ya di dunia Puppet itu kalau di Jawa itu biasanya shadow puppet ya. Shadow puppet.
Itu kalau di Indonesia itu biasanya orang-orang itu lebih kenalnya ke wayang kayak gitu. Oke. Wayang. Pertunjukannya mirip-mirip wayang. Iya, mirip-mirip Apa yang wayang. berbeda, Andra? Yang berbeda itu adalah satu karakternya ya, tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya ya. Kalau Bukan ini Mahabharata gitu bukan? Ya, jadi Kalau wayang kan biasanya kan Iya. itu kan Iya. Mahabharata kayak gitu-gitu. Mahabharata itu kan dari kitab Kitab apa? Sotasoma. Bukan dari Oh. Ramayana, kisah-kisah Mahabharata. kan. Mahabharata. tersanjung. Bukan. Oke. Bukan. Bidadari. Siapa tahu kan kita bisa mengangkat cerita-cerita Ya. kayak gitu anjing. Tukang bubur naik gaji. Kan bisa itu. Bisa aja sih. Enggak melulu soal kisah-kisah pewayangan. Pewayangan. Tapi apa yang pernah kamu buat tuh di project itu tuh? Yang udah kamu Shadow pernah gelar tuh. puppetnya. Kalau aku sih ya untuk pentas mandiri, jadi kayak aku main show sendiri nih ya. Itu cuman kayak happening art aja. Jadi cuman apa namanya mempresentasikan gitu. Jadi kalau untuk cerita pada waktu itu cenderung ke bebas. Jadi aku tuh mau cerita apa gitu ya udah aku buat kayak gitu. Kalau yang judulnya itu yang salah satu aku ingat itu Kau Aku dan Malam Ini kayak gitu. Waduh. Woi. Kau aku dan malam ini. Kau Aku dan Satu jam Malam saja. Ini. 1 jam saja. Kau aku dan malam ini. Ya. Romantis banget tuh bro. Percintaan. Iya. Cintaan, romance. Oke. Nah, oke, itu kan terkait sama mode apa ya? Contoh yang mirip dengan pewayangan. Cuman secara gambaran yang detail, kamu bisa jelasin nggak sih? Itu tuh apa gitu? Kalau tadi kan kita nyentuh itu mirip-mirip sama wayang. Iya. Mirip-mirip. Pasti ada yang berbeda dong. Iya kan, pasti kan. Itu apa tuh? Bisa detailin nggak kamu? Apa yang kamu tunjukin? Bisa. Jadi gini, perbedaannya sama wayang ya. Pertama itu dari karakter, yang kedua itu dari media yang aku pakai. Oke. Nah, Medianya apa tuh? medianya tuh aku pakai kertas ya. Jadi untuk membuat karakternya itu aku pakai kertas. Pakai kertas. Ya, pakai Kertas kertas khusus nggak? Atau bond. anjing? Bangke. Kertas Bangke. Bangsat nih orang. serius. Iya benar. Harus ada nih. Nampilin ini nggak sih? Nampilin ada bon utang gitu. Iya, bon utang, Nampilin siapa? seninya di situ ya. Iya. Seninya adalah ketika aku melampiaskan amarahku di situ ya kan. Pengeluaranku banyak anjing. Wah, aku potong gini satu-satu gitu. Anjir. Ya, itu namanya tekniknya paper cutting. Paper cutting. Paper Ya, Cutting. paper cutting. Jadi kita pakai media kertas tuh. Ya, nanti kita gambar atau kita mal gitu. Seumpama gambar bebek atau gambar apa gitu ya. Mm-mm. Atau gambar burung atau apa gitu. Nanti setelah pakai pensil itu nanti kita cutter gitu. Oh, Bisa nggak sih bentuk. kamu gambarin burung terus dia ada telurnya itu bisa? Bisa. Ada 2. Bisa. Pesan Gitu. 2. Kenapa ke sana? Terus. Nah, terus setelah itu nanti baru kita mix sama warna. Jadi biasanya aku makainya langsung warna di media itu Mm-mm. atau warna yang pakai liquid. Oh, Oke. pakai liquid. Pakai liquid. Maksudnya gimana nih ditumpahin di atas Apa? paper cutnya? Oh enggak, Ada jadi media gini, lagi? kalian pernah tahu Detail teknis Oh, iya. apa pengerjaannya tuh? itu loh, kamu pernah tahu overhead proyektor enggak? Nggak tahu. Nah, itu proyektor jadul ya. Itu jadi sebelum adanya proyektor digital Mm-mm. yang kita sering temu di kampus-kampus itu dulu, kampus-kampus tahun 2000-an ya, sampai 2004 kalau nggak salah. Oh, pernah lihat. Nah, itu pakai proyektor itu. Jadi si dosen nih ya, dosen itu dia print out di situ di kertas bening itu. Kertas itu atau ditulis tangan gitu pakai spidol nanti ditaruh atasnya gitu loh. Oh kayak Iya, mesin pernah ini lihat, nggak pernah sih? lihat. Kayak mesin Ronson nggak sih? Iya. Iya. Oh, udah mulai ada gambaran nih. Mm. Kayak Ronson gitu. Ronson gitu. Kalau dulu gue liatnya waktu bapak gue kan dulu guru sejarah dan dia punya proyektor itu juga dibawa ke rumah dan dia nampilin gambar-gambar foto dari Perang Dunia Kedua. Waduh, lama banget nih. Iya. Ya itu pakai emang gitu. emang alat Dan itu alat bisa- jadul sih. Itu bisa diklik-klik gitu kan. Jadi kayak lu pernah lihat gak yang kamera yang lu bisa dicekrek dalamnya tuh beda-beda. Oh, gambar-gambar itu. Iya, Iya. itu kayak gitu, mirip kayak gitu. Terus. Terus setelah itu nanti gambarnya itu nanti objeknya ditaruh di atasnya. Jadi modelnya itu kayak apa ya?
kayak mesin scan gitu loh kalau sekarang tuh. Oke. Kayak mesin scan itu kan, jadi cahaya dari bawah itu nanti dipantulin ke atas, itu kan kayak reflektor gitu. Nah nanti munculnya ya di apa namanya di screen itu ya sama kayak objek yang kita taruh di situ. Seumpama kita taruh objek korek gitu ya, Iya. objek korek di atas gitu. Ya korek ini bakal kelihatan jadi bayang-bayang gitu di sini. Dan itu jelas banget. Oh, oke, aku Beda mulai kalau nangkep nih. kalau kita main waktu zaman kecil gitu loh. Cuma ada cahaya gitu kan, terus kita main di belakang gini-gini. Nah ini kan Oh, ini iya, kan iya, cahayanya benar. nggak begitu maksimal ya. Heeh. Tapi kalau kita pakai overhead proyektor itu bisa bagus banget gitu loh. Oh, Wah, keren tuh. dan Jadi- itu lu mainin secara manual. Iya, secara manual. Jadi Kalau wayang itu kan jadi dia punya, maksudnya medianya putih. lebih besar ya, maksudnya dia lebih luas. Lu cuman di OHP itu ya? Iya, pakai OHP itu. Iya. Lebih sempit dong. Enggak sih, karena itu bisa diatur ya, jadi ukurannya. Oh. Jadi tergantung. Nah ini maksudnya tinggal kita kreatif-kreatifan nih ya. Benar. Seumpama kita mau pentas di screen ya, screen ukuran kira-kira 10 kali 8. Nah, jadi kita tuh harus praktek dulu nih. Jadi alat kita dari screen ke alat itu ada jarak berapa meter. Kalau aku sih biasanya untuk nampilin seumpama 8 kali 8 gitu ya. 8 meter kali 8 meter itu mungkin aku perlu jarak kira-kira 3,5 sampai 4 meter. Oke. Kayak gitu. Jadi emang bener-bener manual. Benar-benar Jadi untuk manual ya. Iya, focusingnya pun juga manual juga. Jadi nggak kita pencet play terus jadi gitu. Nggak jadi ya. Beda kayak, maksudnya kan media visual yang sekarang tuh lebih banyak kayak dia bisa Digital bikin digital tuh lebih banyak yang Desain kayak grafis. pakai animasi ya kan, kayak benar, gitu-gitu. lebih modern lah ya. Lebih modern. Kenapa lu malah pilih yang kayak gitu? Maksudnya Padahal ada yang lebih simpel. ada yang lebih. Kalau kita ngomongin zaman sekarang loh ya, ada yang lebih simpel dan kita bisa warnain itu wah seimajinasi kita tuh. lebih. Kalau itu kan ini mungkin kalau terkait sama warnanya kan nggak terlalu banyak mungkin ya. Ya, Karena kan dari potongan kertas terbatas nggak sih? Tapi kenapa kamu malah malah pilihnya kayak pilih gitu. itu? Apa ya? Kalau boleh jujur nih ya, sebenarnya sih kalau untuk masuk ke dunia digital gitu ya, jadi kayak ilustrator kayak gitu. Sebenarnya saya tuh mau gitu, mau untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi kebetulan kan karena nggak ada waktu juga ya buat ke situ karena konsentrasinya memang bukan di situ. Di situ lu Bukan dari di situ, teater dan ya. lu malah ke pentas seni yang maksudnya lu biasanya dengan apa ya, mempelajari teater dan lu malah ke apa tuh, maksudnya ke pewayangan lah ya, bukan ya? Shadow art. Shadow art ya, shadow art. Biar aman shadow art aja karena kalau nanti wayang itu karena persepsinya kan masih apa ya, nanti takutku tuh jadi salah paham gitu loh. Oke. Dikira nanti wah ini menghina wayang, enggak, Oh. bukan. Itu hanya bentuk yang aku ambil itu cuman konsepnya. Konsepnya Jadi aja. kalau misal ngomongin soal wayang, itu kan wayang pasti nggak cuman wayangnya aja, pasti ada musiknya. Nah, kalau yang shadow art itu bisa dikolaborasi dengan apa aja tuh? Oh ya, ini menarik nih. Oke. Kalau kolaborasi ya. Nah, itu gua tuh malah sering kolaborasi. Jadi yang pertama emang kolaborasi sama anak-anak tari gitu ya. Bener. Oke. Jadi apanya tuh Ah. berarti? Jadi background di belakang. Oh, memvisualkan cerita iya, itu sendiri. Iya. Waduh, Jadi keren tuh. Keren. jadi seumpama kita di panggung teater gitu ya, di panggung pertunjukan itu. Terus apa namanya? Biasanya kan ada tuh di belakang mereka nyetel proyektor atau pakai background yang dilukis itu loh. Ya. Atau cuman pakai lampu, cuman di-crossin aja gitu, lampu merah, ungu dan sebagainya. Nah, itu aku dikasih tugas untuk gimana buat spektakel. Jadi buat kejutan-kejutan berupa visual kayak gitu. Visual. Jadi tidak full penuh dipertunjukkan, tapi hanya membantu untuk mencapai sebuah apa itu namanya? Duh, lupa aku. support atau Klimaks. Spektakel.
Oke. Dia balik lagi. Gua nggak tahu Iya, spektakel. balik lagi. Mungkin ini ya lebih ke kamu menjadi support untuk menjadikan suasana dari cerita atau tarian itu Semakin dalam. Semakin dalam dan sedih. apa ini Ya, benar. Jadi untuk membuat vibes dari acara itu tuh semakin mungkin kalau misal tariannya itu menceritakan soal perang nih. Iya, iya. Wah, kamu Iya. juga membantu mensupport suasana di situ. Suasana. Seperti perang kayak gitu Iya, ya kan, jadi- dengan backgroundmu itu. Iya, jadi lebih mungkin gambar-gambar yang aku pilih ya. Jadi kayak karakter utamanya itu, jadi aku bikinin siluet gitu kan dari kertas itu tadi. Sama aku kombi pakai liquid. Jadi semua perang gitu aku lebih cenderung pakai yang warna-warna merah, Gitu. biru gitu kan. Itu kan Paham. warna-warna yang merepresentasikan. Jadi kalau merah itu mungkin amarah kayak gitu kan, amarah, Iya, gairah, benar. lalu apa, pembunuhan mungkin kayak gitu. Kalau biru gitu cenderung ke melo, ya kan? Melo, ya. Atau sedih kayak gitu-gitu. Ini mirip kayak shadow art yang di pasir kali ya, pasir apa, lukisan pasir. Iya, itu siapa namanya? Senimannya siapa, Chad lupa Michael. aku. Bukan, Siapa? istrinya si ini. Suaminya Denny Darko. Denny Darko, Oh, pesulap Denny itu ya Darko. dulu. Iya, Iya. siapa istrinya? Lupa gua. Nggak Siti tahu. apa ya? Anjing. Nah, itu sebenarnya konsep alatnya itu tuh kayak begitu ya. Jadi Oke. Cuma dia pakainya pasir. iya, dia pakai pasir. Tapi kalau aku kan pakai kertas sama air itu tadi, sama Itu pakai liquid. pasir tuh takutnya ketika nuangin pasir kan tai kucingnya ikut. Iya. enggak Zal. Enggak dong, bukan. Bukan buat kucing. Tiba-tiba ada kucing lewat terus misi ya tante mau boker anjing. Kalau terkait sama shadow artmu itu, kamu udah berapa kali tuh kolaborasi atau kamu bikin showmu sendiri tuh? Oh gitu. Yang anu aja ya, yang beberapa aja ya. Jadi Iya, kayak boleh. waktu itu ada momen gitu. Itu di Solo, jadi ada penggalangan dana. Pada Oke. waktu itu di dekat kampus itu ada daerah yang kegusur kayak gitu. Jadi ada kelompok yang namanya Rumah Kolaborasi. Itu teman-teman kita juga yang konsentrasinya di musik ya. Jadi mereka ngadain konser amal gitu. Di situ ada 2 band. Jadi Rumah Kolaborasi sendiri sama Catwari namanya. Itu bisa nanti dicek di IG-nya mereka ada. Timnya apa namanya? Rumah kolaborasi. Ya, Rumah Kolaborasi. Nah, itu penampilnya ada 2. Ya, Rumah Kolaborasi itu sendiri sama Catwari namanya. Catwari. Ya, itu band indie itu, asli Oke, Solo asli punya. Solo. Jadi kamu nih berarti kalau misal ada apa ya? Kalau undangan atau apa invitation untuk kamu menampilkan show-nya itu berarti bisa nih ya. Misal kamu diundang suatu acara untuk kolaborasi atau kamu mungkin di Ponorogo sudah cukup dikenal misalnya. Amin. Amin. Kamu Yeah. mungkin ada wadah untuk mempertunjukkan shadow art itu berarti bisa nih ya. Bisa. Kamu sendiri punya tim nggak Sindra? Kalau Itu perlu tim nggak sih atau individu aja udah cukup tuh? Lu sendiri bisa backup semua? enggak, sebenarnya gini, yang perlu diketahui ya dari teater itu, mau apapun mau dari monolog, dari teater yang biasa kita tonton itu, pemainnya banyak ataupun yang kayak aku gini ya, itu pasti tetap perlu yang namanya tim produksi ya, karena kan teater itu kerja kolektif, jadi kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Ya, Oke. ya bisa, tapi itu nggak maksimal kayak gitu. Iya, malah capek jatuhnya. Iya, kalau malah sendirian capek, ya. tipes warnet. Repot, iya. Malah bayaran, malah ngundang. malah minus. Tapi di Bayaran. Ponorogo sendiri udah pernah tuh kamu show tuh atau mungkin kolaborasi di Ponorogo sendiri? Alhamdulillah udah pernah. Waduh, Kemarin itu keren. sama SMA 3 ya, jadi pembukaan futsalnya SMA 3 SMA pembukaan 3 futsal. Ponorogo. Berarti teman-teman kalau misal kemarin nonton futsal SMA 3 yang adain itu ada apa? Di apa openingnya atau apa? Di opening. Di opening tuh shadow art yang misal jadi backgroundnya ya. Iya. Nah itu Jadi punya background. Chandra tuh bos. Oh, iya. Tapi oh ya gini, mumpung ada kesempatan juga ya. Jadi kemarin itu aku juga mau minta maaf ya sama penonton. Mungkin
shadowku pada waktu itu kurang begitu kelihatan karena memang ada trouble karena lampunya itu tiba-tiba putus. Jadi ya masalah teknis gitu ya. Masalah teknis. Jadi Ada masalah rumah tangga kali ya. Iya, masalah rumah tangga. Jadi Putus gitu. jadi lampuku itu putus dan itu beli di sini nggak ada gitu. Oh, Serius. Itu khusus berarti. Iya khusus Belinya di namanya mana? halogen. Itu di paling deket di Solo. lampu bisa. halogen buat mobil. Bukan, jadi memang ada itu. Jadi Khusus. khusus untuk overhead proyektor itu. Jadi kalau itu di panas banget gak sih? ya panas sih. Iya, Itu wattnya 250 itu. buset. 250 watt itu. 250 watt Panas ya. banget itu berarti ya. Panas Ah, anjir. iya. Jadi sebenarnya sih bisa ya pada waktu itu. Nah, ini juga pengalaman salah satu juga pengalaman yang teknis gitu ya yang mungkin Trouble iya ya trouble ya itu dukanya lah ya suka dukanya dan dukanya. ini dukanya gitu. Jadi memang lampunya pada waktu itu putus dan pentasnya kan hari Minggu itu. Iya. Nah, sedangkan yang di Solo itu tokonya yang punya Cina. Iya. Koko. Koko Ya, dari jadi sedangkan Minggu. tutup. Wah, Iya, lu mau ngejar ke sana juga nggak ada ya gitu juga ya. percuma. Lu Jadi muter-muter ke sini dapatnya lampu biasa berarti. iya, lampu biasa. Lampu rumah. Lampu Iya. rumah. Jadi kemarin itu ya terpaksa meretelin lampu-lampu gitulah. Jadi Oke. aku pretelin, aku taruh ke situ yang alhamdulillah sih ya Masih bisa kebantu. masih bisa kebantu walau mengecewakan. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa. karena itu teknis banget dan juga apa ya menjadi pengalaman baru juga. Benar. Gitu. Karena kalau misal kita kamu nggak terjadi hal kayak gitu mungkin apa ya kedepannya mungkin kamu bakal mengacuhkan hal-hal kecil tuh padahal kan Yes. biasanya hal kecil penting Yes, tuh. Jadi it's true, teman-teman man. kalau ada ini nggak kamu upload di YouTube nggak ada ininya nggak contohnya nggak Nggak ada waktu itu. atau mungkin contohnya yang karya pernah lu yang karya udah Oh, pernah iya. ini ada pernah. yang pernah kamu Eh, publish gitu jadi maksudnya ada, biar ada. teman-teman tuh kalau misal pengen penasaran nih pengen tahu tuh contohnya kayak apa Iya, sih port of-nya kayak gimana gitu. Di Instagram aku itu ada ya di feed Instagram itu. Jadi beberapa aku post tapi hanya foto-foto. Oke, nanti kita tampilin ya IG-nya Abang Chandra ini ya. Iya. Ntar Chandra. seumpama mau lihat videonya, Iya. atau yang bentuk video nanti bisa DM. Bisa Udah, DM. Misal nih, Benar-benar tidak menerima cowok ya. khusus cewek biar pas Khusus cewek fast pasti respon respon. Iya. Kita mendahulukan Bangke nih. cewek. Ini artinya bangke ternyata. tapi keren sih Indra maksudnya memang mungkin itu aku pun ketika pertama kali ketemu Chandra terus dikasih tahu hal itu tuh kalau buat aku memang itu sesuatu yang baru aku lihat ya Iya. karena kayak gitu tuh yang pernah aku lihat ya pasir tadi yang diceritain Sindu Iya. sama wayang dan itu memang mungkin teman-teman tuh mungkin ya ada yang tahu dan ada yang belum jadi belum kalian ya. bisa nih nanti mampir ke Instagram kita Instagramnya nanti bisa mampir juga ke Instagramnya si Chandra. Nanti Chandra. contohnya seperti apa sih mungkin kalian nanti ketika ada tempat kalian ngadain acara atau sekolah atau acara tempat kerja kalian mungkin membutuhkan pertunjukan itu bisa. bisa. tuh. Ya, tim usung-usung Tapi juga bisa. sebenarnya gue mau tanya nih serius. Pertunjukan lu tuh kan maksudnya pertunjukan seni yang belum populer ya secara ini. Maksudnya lebih populeran wayang dan itu tadi. Mungkin gak sih lu perform di tempat yang sebenarnya lu kalau sekarang kan yang paling rame tuh di perweddingan nih. Di perweddingan itu bisa nggak sih maksudnya Anjing capek cuy. bis ya maksudnya dia nyeritain ketika ada maksudnya kan ada bertemu tuh, kisah cinta ketemu mereka kisah ya. cinta mereka Waduh. kayak gitu-gitu bisa Stories, kan? stories. Gitu. Oh, bisa banget. Bisa kan? Gini ya, sekedar intermezzo gitu ya. Iya. Jadi ngomongin soal cinta nih. Jadi aku dulu nembak mantanku dulu itu pakai shadow art itu. Waduh. Jadi anjir. pertama kali aku belajar itu, terus pertama kali aku praktekin ya di depan umum itu. Jadi di kampusku itu di himpunanku ya, di himpunanku itu ada yang namanya acaranya Bringin Art namanya. Beringin Ya Bringin Art itu pentasnya di bawah beringin gitu, sambil nyalain dupa. Enggak ada jadi menyan. sambil minta ini semar mesem anjing. nomor minta nomor togel bisa. Enggak, jadi itu acara kayak
apresiasi gitu ya. Jadi apresiasi teman-teman mahasiswa yang mau perform kayak gitu. Oke. Jadi kayak mimbar bebas gitulah. Nah gitu aku perform tuh di situ. Nah karena aku itu pas ini, nembak mantan lo iya, pertama kali dan itu baru pertama kali praktek di depan umum di ya. depan umum Iya. langsung tuh dan Iya. buat nembak cewek. Buat nembak cewek sih. Romantis juga orang romantis ini ya. juga ya. Enggak. Romantis juga orang ini. Iya. Anjir. Tapi emang maksudnya seru aja gitu. Maksudnya ketika lu nampilin itu di maksudnya wadahnya di wedding misalnya ya. Itu kayaknya seru gitu. Jadi kisah cinta mereka di ini dan ada di momen mereka tuh kayak apa ya, temu mantan itu kan maksudnya sakral kan. Lu kasih Iya, iya. vibe-nya kayak gitu lebih deep lagi kan. Oke. Iya, bisa tuh. Bisa sih, bisa. Ketika Iya. apa sih kalau misal apa mantennya itu atau pengantinnya Pengantinnya. itu tuh kan diiring gak sih sama kedua orang tua mereka untuk menuju ke pelaminan. Iya, Nah, mungkin bisa menggunakan momen itu, Cuk. Iya. Iya kan. Taruh apa gitu, Iya. layar kecil gitu kan bisa sebenarnya. Bener. Boleh Keren itu. tuh. Asik Iya loh, kan. bro. Lu Asik kita tuh ngasih solusi. Ngasih Di setiap solusi podcast tuh kita tuh bermanfaat sebenarnya. Iya. Cuma brengseknya aja yang banyak. Bangke emang. Tapi emang selama lu melakukan karya sini itu pencapaian yang secara apa ya? Mungkin gak kebanyak orang yang tahu dan lu menjadikan itu masterpiece lu. Iya gak sih? Gimana? Jadi dari sekian pementasan gitu ya, lu Iya. pernah di teater. Banyak ilmu tuh pasti iya, yang kamu gitu serap gitu kan. Lu kan lebih nyaman, ya mungkin lebih nyaman di teater dan ini dan itu lu jadiin masterpiece lu nggak sih? Jadi shadow artnya, Yang shadow akan artnya. kamu gelutin atau kamu apa ya? Cari ilmunya lebih Cari dalam ilmunya. lagi Soalnya akhirnya gini. buat kamu tuh itu wah ini Iya. shadow art tuh ya Chandra gitu. gitu. Ya, kita ngomongin di Ponorogo nih di ya. Ponorogo. Karena kan memang belum ada tuh mungkin Iya. setauku loh ya. Jadi kalau omku tuh pernah bilang dia semisal lu punya satu karya dan karya itu emang originalnya lu punya gitu. Maksudnya secara bukan original ya, karena originalitas tuh kayaknya susah banget lu dicari ya. Iya, susah banget. Mungkin pasti ada serapan lu dari mana yang lu bisa jadiin sesuatu dan lu punya karakteristik sendiri gitu. Iya. Nah di situ kan, maksudnya originalnya tuh lu punya karakter sendiri ya kan. Dan ketika lu punya karakter sendiri itu seluruh Indonesia bakalan tanya siapa sih shadow art Chandra. Wah. Karena kan momen banget tuh Indra. Maksudnya di Iya. Ponorogo tuh ketika orang kita ini nih pengen nampilin shadow art nih, Iya. larinya ke Chandra. Chandra gitu. Oh gini, untuk shadow art sendiri ya. Jadi perkembangannya itu pesat banget sih sebenarnya. Jadi yang main itu sebenarnya nggak cuman aku. Jadi kalau di kampus ya, di kampus kebetulan baru aku itu yang mulai dari 2016 itu. 2016. Tapi kalau di luar itu banyak banget loh. banyak banget. Banyak banget di isi Jogja kemarin juga itu temanku juga di isi Jogja itu tugas akhir juga pakai itu, pakai metode yang sama. Tapi kan maksudnya ibaratnya kalau lagu tuh punya genre. yang Nah, lu kan punya genre sendiri kan yang Oh iya pasti. bener tuh. Iya Nah, kan? kalau Kamu ngambil lebih sering apa? Percintaan? Percintaan. enggak, romance. kalau aku sih gini aja ya. Seumpama ikut apa ya? Ikut yang ngajak aja sih kalau aku. Jadi Oke. menyesuaikan Iya, Ya, jadi menyesuaikan lebih menyesuaikan aja. Jadi gini, permintaan ya. aku pernah punya cerita lucu nih gini. Waktu itu siap Cuk. Iya. itu Kita siap ketawa Siap, siap. anjir. wah stereotip. Apa? Entah. Gini. Jadi waktu itu kan pentas di Pekalongan tuh. Jadi Oke. aku ikut dalang nih. Ini dalang beneran. Udah lah. Nah, dalang. Jadi kebetulan dosen aku juga di kampus ya. Dosen aku itu Mas Doni atau biasanya dipanggilnya gendut dalang berijazah. Wih. Tuh. Nama Ngeri juga panggungnya ya. Ya, nama nama panggungnya itu Mas Gendut Dalang Berijazah itu. Nah itu pada waktu itu aku diajak untuk perform di Pekalongan. Oke. Diajak perform di Pekalongan.
Enggak, deng gini. Jadi kebetulan aja gitu satu panggung karena Oke. temen aku itu kan yang punya acara di sana. Jadi ngajak aku juga sama ngajak Mas Dalang ini tadi, Oke. Mas Gendut Dalang ini tadi. Dalang. Nah, waktu itu pentas di kampung kan. Terus jadi digabungin tuh. Memang Mas Gendut itu bawa wayang. Jadi memang wayang-wayang konvensional itu ya. Bener-bener tokoh Arjuna ya Arjuna kayak Arjuna. gitu dan lain sebagainya. Dan aku mainnya tuh dari belakang. Jadi ngasih background gitu loh. Iya. Jadi ngasih suasana gitu aja. Jadi ngasih apa ya namanya? Siklorama sih ya. Jadi siklorama. Itu buat suasana di clearnya itu atau Oh screennya. iya, benar. Kayak gitu. Nah, itu orang-orang yang apa ya masih memegang teguh bahasanya nonton wayang itu dari belakang gitu. Nah, itu nontonnya malah ikut aku. Oke. Nah, dari belakang. Dan yang jadi aku agak ngeri juga sih gini. Pertanyaannya gini. Mas, iki wayang apa sih? Dalangnya kok loro ya? Iya benar. Seksi tok rapi kok kowe koloran tok. Pak saya nah, pada waktu itu aku juga bingung ya mau jawab gimana, tapi enggak Pak, aku cuman cuman tim kreatif gitu aja. Oke. Gitu. Jadi ini Sen apa berarti mungkin kan di Ponorogo itu cukup orang-orang tuh cukup masih banyak nih penikmat penonton wayang. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman yang mendengarkan podcast ini atau melihat di YouTube kita itu nanti bisa sebagai referensi mungkin dari dari tempat kerjanya atau sekolahnya atau instansi itu mau bikin acara wayang, wah ini bisa kolaborasi dengan Chandra. Pasti kan akan menampilkan satu hal yang berbeda. Bener, apalagi lu bisa mix itu dengan maksudnya wayang dengan pakem yang kayak gitu dan lu pakai shadow art lu yang kayak gitu maksudnya di mix antara tradisional dengan secara nggak langsung itu art yang lu pakai kan shadow art yang lu pakai kan shadow art yang modern ya. Iya kan bisa maksudnya dikatakan gitulah. Kalau apa ya revolusi dari wayang lu jadiin seperti itu dengan ciri khas yang lu pakai ya kan, dengan cuttingan lu yang kayak gue pernah lihat soalnya cuttingannya dia itu keren banget gitu, maksudnya ada cuttingan yang kalau nggak salah dulu tuh naga nggak sih? Iya yang benar. naga itu keren itu banget anjir. Satu paket sama angkling Dharma. Ya enggak lah. Bisa aja masuk. Selalu ada celah. Gue juga udah mulai tadi tuh. Ini nih pasti ada di otak nih bangke nih orang. Tapi pencapaian dari semua itu dari shadow art lu tuh, apa pencapaian tertinggi? Oh gini, pencapaian tertinggi gue ya untuk shadow art itu jadi yang pertama itu adalah ini jadi kayak aku menciptakan terus karya itu merefleksikan, jadi kayak aku kayak bercermin gitu loh bahwasanya ya lo pede aja gitu semua. Kalau kamu buat karya gitu ya apapun karyanya ya lo pede aja, yang penting satu jangan pernah jiplak. Emang di dunia ini benar. Emang di dunia ini tuh nggak ada yang bener-bener baru, tapi ada caranya kita mengkolaborasikan atau apa ya namanya itu ya di sadur atau di aliwahana atau gimana itu. Benar. Jadi benar. Jangan bahasa Jawa apa ya loko-loko ya, terlalu gamblang gitu bahasanya ini mencontek enggak. Keplek lah istilahnya. Iya. Lebih baik beda walaupun sedikit. Yeah. Harus ada bedanya. Yeah. Dan menurutku itu karya itu bagus itu yang punya cerita ya. Jadi bukan kita nggak lagi ngomongin bentuknya gitu. Jadi gimana sih kamu bisa nyampe ke titik itu gitu loh. Oke. Jadi yang jadi nilai plus ini menurutku pribadi ya. Jadi bukan seberapa bagus visualnya gitu nggak, tapi aku lebih menghargai bagaimana visual itu bisa terwujud, itu perjalananmu gimana sih. Oke, nah jadi kita itu nggak pernah loh bener-bener tahu gitu ya. Kita nggak pernah bener-bener tahu proses seseorang gitu di belakang itu kayak apa. Bener. Ibaratnya ya kita itu sebagai pelakunya mungkin itu ya semaksimal mungkin pasti kita selalu ingin menyajikan yang terbaik tuh. Cuman buat para audiens ya
dapurnya nggak usah tahu. Yang penting kalian tuh datang aja, duduk, dan kalian bisa menikmati. Itu udah Nikmatin. kepuasan sebagai pelaku kan pasti. Yes, Iya. apresiasi lah. Benar. Apresiasi. Gitu. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dan melihat ya sebuah podcast malam hari ini yang begitu apa ya, begitu warna-warni ya, karena ini tentang art gitu, tentang seni. Sesuatu yang gitu. baru juga. Sesuatu ya baru kan? yang sesuatu yang baru juga. Gak kerasa loh. Iya, Udah mau 1 jam. iya udah mau Benar 1 ya. jam. Asiknya gini cuy. Iya, jadi tetap pantengin kita terus di malam minggu santuy ya kan. Santuy banget. Ya di sisi sadar ya pastinya, dan share ke teman kalian, Ke nenek ke kalian. nenek kalian, mbah buyut kalian yang udah meninggal lebih. Anjir. Kacau nih orang, kacau nih orang. Karena sisi sadar akan mengungkap sisi lain dari Alam bawah bawah sadar. sadar.